Kemudian kita kasih fondi ya, Kak. Oke, kita mulai mengaplikasikan fondi ya. Diingat-ingat ya. Tadi pertama ada apa? Moisturizer dulu dong. Udah kelewat baru loh ini. Ada apa katanya, Kak? Ini cushion, langsung di cushion. Baru mulai loh ini kok sudah ngeblank. Moisturizer ya. Ada aku apa, Pak? Terus setelah moisturizer baru ke cushion. Setelah cushion Kak Ayu tadi ngejelasin ke foundation. Jadi kita kasih foundationnya jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis. Jadi yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Tekniknya masih sama. Kita tap-tap pakai beauty blend ya. Ini ya, Besti ya, beauty blend. Buat teman-teman yang belum tahu beauty blend masih ada yang Oke. Itu apa? Oke, jadi beauty blend itu fungsinya untuk ngeblend si foundationnya nih teman-teman. Nah biasanya beauty blend itu diidentifikasinya dari bentuknya. Nah bentuknya itu rata-rata bulat terus mengerucut. Ya itu namanya beauty blend. Kayak telur ya, Kak? Kayak telur. Seperti telur. Ya jadi ini di tap-tap ya teman-teman, jangan digeser. Kalau digeser biasanya nanti jadinya cracky atau pecah. Jadi di bagian lipatan itu juga penting banget diperhatikan loh guys ya. Kadang tuh ini kelewatan kan ya, bagian sini tuh kadang Benar. fondi. Ya, jadi Kak E tadi bilang di sebelah bagian hidung itu benar-benar diperhatikan karena nanti takutnya nggak terblend oleh foundation dengan baik. Oke. Ini tips, mau tips untuk mencari shade foundation nggak? Oke, ini tips dari saya ya. Tips cari shade warna fondi yang sesuai dengan kulit kita itu sebenarnya bukan disamain, tapi satu tone lebih cerah dibandingkan kulit kita. Gitu, itu tips pertama. Tips kedua, teman-teman bisa lihat dari tester, kayak misalnya teman-teman lagi di toko, ya kan? Teman-teman mau cari shade, itu bisa diaplikasikan di sebelah sini. Kenapa di sebelah sini? Karena kulit pipi dan tangan itu beda. Kalau teman-teman coba shade-nya di tangan, itu pasti hasilnya di pipi pasti beda. Jadi better di sini cara mengaplikasikannya. Terus cek mana yang sesuai dengan tone kulit kita, tapi lebih cerah satu tone dibandingkan kulit kita. Better di sini, jangan di tangan. Ada lagi yang ketiga itu dari nadi. Tapi kalau nadi kan biasanya kita wajahnya udah pakai krim dajjal ya, yang buat putih tapi tangannya hitam ya kan. Nah itu nggak efisien ya. Jadi better langsung aja ditaruh sini. Ya jadi kita kasih fondinya jangan ngeblok, maksudnya ngeblendnya harus benar-benar rapi ya Kak ya. Benar. Jadi kalau yang satu sisi belum rapi ya dirapikan dulu, nanti baru pindah ke sisi yang satunya. Jadi jangan murat-marit, nanti hasilnya malah belang-belintong, karu-karuan. Jadi poin penting banget itu saat kita makeup adalah foundation. Ya, kalau pengaplikasian kita foundation sudah salah, itu nanti hasilnya juga pasti nggak bakalan bagus. Nah, kalau udah nggak rapi, dari awal nggak rapi, nanti hasilnya juga nggak bakalan bagus. Jadi kalau bisa ngeblendnya yang benar-benar rapi, jangan sampai belang-belang guys ya. Kontur dalam, kontur ya. Jadi kontur itu adalah shading dalam, dimana yang akan kita sembunyikan, bagian-bagian wajah yang ingin kita sembunyikan. Nah, biasanya di sini saya kasih di tulang hidung kanan kiri di model. Oke, setelah di tulang hidung, kita lanjut ke tulang pipi ya. Jadi kita kasih pas bagian tulang pipi.
ini wajahnya model aku udah tirus guys, jadi nggak usah terlalu ditiruskan banget. Oh, malah hilang begini. Kemudian kita blend ya. Kita blend menggunakan beauty blender tadi ya. Jadi kita blend biar tidak kelihatan garis. Kalau kayak gini kan masih kelihatan garisnya. Jadi ini perlu di blend, teman-teman ya, harus di blend sampai warnanya merata dengan foundation kita ya. Blendnya ke atas, jangan ke bawah. Nanti kalau ke bawah malah nggak kelihatan terus, malah kelihatan ya guys blender, malah kelihatan blender. Jadi di blend. Berhubung ini modelnya udah tirus, jadi kita nggak perlu shading buat rahang ya. Buat rahang, kalau modelnya kita tembem, gede, kita perlu shading di bagian rahang. Biasanya aku shading bagian rahang, tapi ini nggak perlu karena modelnya udah tirus. Modelnya udah tirus. Oke, jadi saya jelaskan ya ke teman-teman, mungkin nggak begitu kelihatan di depan. Jadi tekniknya kayu ini ketika teman-teman mau shading itu adalah menyembunyikan bagian-bagian yang terlihat tidak simetris ya. Jadi contoh nih, misalkan teman-teman mau nirusin wajah si klien atau customer ya, itu ditarik dari atas telinga pas ke tulang pipi itu ke arah bawah dan kemudian di blend ke atas ya. Kemudian untuk klien yang dia memiliki wajah yang tembam, yang dia sudah besar, itu wajib di shading di area sini teman-teman ya. Jadi area sini itu disembunyikan. Tekniknya sama, dikasih contour dulu, kemudian baru di blend. Terus kemudian ini ada concealer ya. Concealer ini fungsinya jelaskan kan? Untuk menonjolkan sebuah make up yang ingin kita bagian yang ingin kita tonjolkan. Nah, biasanya kita kasih di tengah hidung, tengah tulang hidung ya. Ini bentuknya cair ya teman-teman ya. Kalau yang tadi kan kita pakai yang powder ya kayak. Kalau yang ini kita pakai cair. Di bawah mata, di bawah bagian mata, di sini juga kita kasih. Sama di bawah yang tadi kita kontur ya kak ya, kita kasih sedikit. Di bawah yang tadi di kontur ya teman-teman. Terus di bagian sini. Berhubung ini, lupa kak, ini belum aku kontur tadi, biar ini loh nggak terlalu lebar. Fungsinya untuk menyembunyikan bagian-bagian yang kurang itu ya kak, kurang apa? Yang ingin disembunyikan. Kurang bagus, kurang. Jadi kita kasih warna gelap, warna gelap di bagian atas dahi. Kalau dahinya udah kecil nggak perlu ya. Kalau dahinya udah kecil nggak perlu dibotakin aja ya. Biar lebar berarti. Dibotakin. Nah ini sama, ditap-tap kayak gini ya Desti. Ditap-tap lagi. Kalau bedanya kamu powder yang lebih transparan. Ada. Sini. Coba cek itu loss. Perhatikan juga bagian sini. Oke, untuk concealer ini ya. Kalau untuk Kak Ayu ini kan udah profesional makeup ya, jadi dia sudah tahu teknik-tekniknya. Nah kalau nanti waktu praktek teman-teman takut nih pakai concealer nanti
kelamaan ngeblend itu better satu persatu dulu. Jadi kenapa? Karena kontur itu kalau terlalu lama dia akan ngeset, akan jadi kering. Nah kalau udah kering itu susah di blend. Jadi satu-satu dulu. Ya sebelum kering itu udah langsung di blend. Gitu. Untuk pemula seperti itu. Tapi kalau teman-teman udah ngerasa bisa make up, ya langsung kasih nggak masalah. Dan kontur itu bukan hanya untuk menonjolkan aja, tapi bisa menutupi bagian-bagian tertentu. Contoh misalkan si klien ini ada bekas jerawat yang mungkin hitam banget ya. Nah itu bisa banget dikasih dikasih concealer. Jadi untuk menutupi bagian-bagian yang tidak ingin ditampilkan. Dan ketika ngeblend si concealer ini itu harus benar-benar rapi, harus benar-benar terblend dengan baik. Kenapa? Karena ketika tidak terblend dengan baik itu akan jadi cracky atau pecah. Ya, di sini aku juga akan menambahkan blush on ya, buat blush on dalam. Sedikit ke atas dari kontur kita. Di blend. Kenapa di sini dikasih blush on dalam supaya nanti riasan kita tuh lebih tegas ya, lebih menonjol lebih tajam ya kayak. Oke, udah selesai. Sekarang kita perhalus dulu bagian sini sebelum kita cover menggunakan blush powder. Oke, jadi setelah concealer tadi Kak Ayu menjelaskan untuk menggunakan blush on ya. Oke, lanjut ya, kita pakai blush powder. Kita cover dulu bagian yang tadi kita kasih concealer. Yang sini dulu, sebelum itu kering ya Kak ya? Ya benar. Sebelum ngeset udah langsung dikasih loose powder. Loose powder tuh kalau nggak tahu bedak tabur ya teman-teman. Ini saya pakai yang lebih cerah, warnanya yang lebih terang. Itu fungsinya apa ya Kak? Kira-kira pakai yang lebih terang? Iya, supaya dia lebih menonjol kan Kak. Oke. Supaya lebih menonjol ya teman-teman. Jadi ini saya menjawab isi hati pertanyaannya mereka. Iya. Teman-teman nanti boleh tanya kalau kurang jelas ya. Ya jangan diem aja loh. Jangan diem. Iya, sambil tanya. Malu bertanya sesat di jalan loh ya. Nanti sesat tetap sebelum. Iya, seperti aku tadi berangkat ke sini tersesat di gunung-gunung. Jadi bagian-bagian yang tadi kita kasih concealer, kita kasihin aja loose powder dulu, kita cover dulu sebelum merembet ke yang lain. Jadi bagian yang udah kita kasih concealer, kita kasih ini dulu ya. Oke, kemudian kita lanjut di loose powdernya yang lebih gelap dari yang tadi ya. Oke, loose powdernya lebih gelap dari yang tadi ya teman-teman. Ini kita kasih dulu di bagian yang kita kasih kontur dulu ya. Oke. Dikasih di bagian kontur ya teman-teman. Nanti kalau udah dikasih baru di blend menggunakan pas ya. Oke, kalau pakai puff gimana? Boleh nggak Kak Ayu? Boleh sih. Oke, berarti cara blendnya bisa pakai brush atau bisa pakai puff ya. Kalau dirasa pakai brush terlalu sulit, boleh diratain pakai puff. Jadi tadi aku nggak kasih foundation di bagian mata ya. Jadi semakin banyak bedak tabur yang kita kasihkan ke wajah model, nanti bakalan lebih bagus ya Mbak ya. Jadi lebih bagus untuk mengunci foundation kita. Oke, semakin banyak pemberian bedak tabur tuh semakin bagus untuk mengunci
foundation atau complexion ya, teman-teman. Jadi nggak mudah kayak begini. Benar. Mungkin teman-teman tuh bingung nih, dari tadi Kak Kiki tuh bilang complexion tuh apa sih sebenarnya complexion? Ya, complexion itu terdiri dari 5 itu apa aja? Foundation, cushion, loose powder, compact powder, dan concealer. Itu namanya complexion. Jadi basicnya make up itu namanya complexion. 5 tadi itu pertama ada foundation, kemudian ada cushion, ya, kemudian ada loose powder, sama compact powder. Dan sekarang ini saya pakai compact ya. Terakhir tuh concealer. Compact. Nah ini Kak Ayu sedang pakai compact powder. Ya, apa bedanya compact powder dengan loose powder? Kalau compact powder tuh bedak padat, bahasa Inggrisnya compact powder. Kalau loose powder itu bedak tabur. Jadi bahasa yang mudah kita mengerti aja. Iya, kita pakai bahasa itu aja ya. Tadi aku ajarin kekinian. Kemudian kita letakkan ya menggunakan gelas. Nah ini Kak Ayu lagi. Sisa-sisa bedak yang menempel tadi bisa menyatu menjadi satu. Oke. Oke, sudah selesai complexion kita. Kita lanjut ke pembuatan alis dulu ya. Nah ini nih pembuatan alis ya teman-teman, ini wajib diperhatikan dengan sungguh-sungguh karena ini adalah yang sangat-sangat riskan. Mungkin buat teman-teman yang sudah bisa make up, sudah bisa triknya buat alis ya Kak ya. Tapi buat teman-teman yang belum pernah make up sama sekali, mungkin bisa menggunakan trik ini ya. Jadi kita ambil di puncak alis bagian atas, puncak alisnya model. Tapi kalau nanti misalnya teman-teman ada yang punya model yang alisnya gondrong, bisa ditambah dengan itu ya, pakai berubah. Tapi di sini kita nggak usah pakai itu, kita pakai ini aja. Udah cukup. Kemudian kita blend menggunakan pakai ini dulu. Dan bisa pakai sisir alis, bisa menggunakan kuas ya. Oke, jadi di alisnya WOU, di pensil alisnya WOU itu dia sudah ada sisir alisnya nih teman-teman. Jadi atas bawah itu atasnya alis, bawahnya itu sisir alis. Jadi nggak perlu beli sisir alisnya sendiri. Udah komplit ya. Oke, tadi Kak Ayu ada bilang real nih. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Real itu apa sih, Kak? Real itu adalah apa ya? Teknik, salah satu teknik buat kita lebih mempermudah buat alis. Jadi kita buat titik-titik dulu di bagian-bagian tertentu, ya. Nanti kemudian kita sambung seperti itu Kak. Jadi biar enak ya bentuknya kalau kita buat real dulu. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi harus buat titik-titik terlebih dahulu, baru nanti disambung.